Shalom, salam Patunggilan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita bersama-sama kembali di dalam persekutuan kita di ibadah minggu pada saat ini. Secara khusus pada saat ini kita tengah memasuki Minggu Paskah yang keempat dan juga pada ibadah syukur YBBK. Oleh karena itu, mari sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Dengan penuh ucapan syukur, kami datang ke hadirat Tuhan, Sang Empunya kehidupan. Bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan, bersyukur atas setiap kemurahan Tuhan yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Secara khusus pada saat ini ya Bapa, kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan sabda-Mu. Urapi kami, pimpin kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk memahami maksud firman-Mu dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari kitab 1 Petrus pasal yang kedua. Kitab 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19 sampai 25 yang berbunyi demikian. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa rindu membaca firman Tuhan, merenungkannya, menyimpan dalam hati, dan mau menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini judul renungan kita adalah antara cerita, cinta, dan derita. Sebagai seorang penggemar film kartun, tentu kita sudah tidak asing lagi dengan kisah-kisah dalam film buatan Disney, seperti halnya Cinderella, Beauty and the Beast, Aladdin, Frozen, dan lain sebagainya. Di mana melalui film tersebut, kita dapat belajar mengenai satu hal yang dapat membahani perenungan kita pula kali ini, yaitu betapa cinta dan derita seringkali berkait kelindan dalam sebuah cerita. Sama halnya dengan kisah di dalam Alkitab yang kita baca pada saat ini, di mana pada waktu itu kekristenan mulai berkembang dengan pesatnya. Semakin banyak orang yang percaya dan mengikut Kristus. Persekutuan-persekutuan kecil mulai dibangun dan benih-benih iman pun mulai bertumbuh. Jumlah mereka pada saat itu senantiasa bertambah, dan terus bertambah. Sebab semakin banyak orang yang tertarik pada cara hidup dan iman mereka pada saat itu. Namun, cerita iman itu tidak selalu mulus, Bapak Ibu. Komunitas muda itu menimbulkan kecurigaan orang-orang di luar mereka. Desas-desus yang buruk, kecurigaan, fitnah yang tidak berdasar ditujukan kepada orang-orang Kristen pada saat itu yang ternyata dampaknya sangat negatif.
Orang-orang Kristen pada saat itu tidak hanya menerima cemoohan, namun juga penganiayaan. Mereka diburu dan bahkan dibunuh dengan cara yang sangat kejam. Nyatanya, mengikut jalan cinta Sang Kristus bagi orang Kristen saat itu berarti juga masuk pada jalan sengsara dan derita. Mencintai Kristus memang tidak otomatis kebal, membuat kita kebal terhadap derita. Karena cintanya pun dibuktikan melalui jalan derita itu sendiri. Oleh sebab itulah, surat pertama Rasul Petrus menguatkan semua orang percaya yang sedang menderita kala itu, dengan mengingatkan mereka bahwa derita itu adalah kesempatan dan karunia. Ya, kesempatan dan karunia untuk turut merasakan derita yang telah lebih dahulu ditanggungnya, dan kemudian pada titik inilah kita pun juga dipanggil untuk mau menderita dan berkorban bagi orang lain. Demi apa? Demi mengobarkan api cinta Sang Kristus kepada semua orang tanpa terkecuali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam derita yang memang harus ditanggung itulah Tuhan tidak tinggal diam. Ia menyatakan dirinya sebagai gembala bagi para domba-dombanya. Ia menjanjikan keselamatan, damai sejahtera bagi setiap orang yang setia hingga akhir hayatnya. Proses cerita, cinta, dan derita adalah bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan kita sebagai umat percaya. Sejak dini, seorang Kristen harus mulai dididik di dalam cinta Sang Kristus agar ia mampu dan tangguh menghadapi segala cerita di dalam kehidupannya ini, termasuk penderitaan itu sendiri. Saudara-saudara yang terkasih, cerita tentang cinta dan derita pastilah senantiasa berkelindan dalam hidup di bumi manusia ini. Betapapun berat penderitaan yang sedang kita tanggung pada saat ini, percayalah, cinta Sang Gembala, Sang Kristus sendiri senantiasa siaga memberikan pertolongan. Selamat meneruskan cerita hidup, kiranya cinta darinya tetap memampukan kita untuk menghayati kehadirannya meski penuh dengan penderitaan itu sendiri. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini sebagai sebuah gereja yang adalah domba milik Kristus, kita diajak untuk bersyukur atas keberadaan YBBK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen, sebagai wadah kesaksian kita dalam bidang pendidikan. Sebagai sebuah yayasan pendidikan Kristen, YBBK mungkin sudah terlalu lama dalam kondisi prihatin. Jumlah murid yang terus menurun, fasilitas yang semakin terbatas, dan perkembangan SDM yang juga sulit pada saat ini. Konon, YBBK pernah ada di masa jayanya. Saat itu, sekolah YBBK jadi sekolah primadona. Namun itu sudah jadi cerita yang lama. Kini, mari bersama kita menyadari bahwa YBBK adalah kesempatan kita untuk bersaksi. Mari jatuh cinta kembali dengan YBBK. Kita dukung sekolah-sekolah kita untuk mewarnai lebih banyak cerita hidup anak-anak kita agar mereka pun lebih lagi mencintai gembalanya. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama menyatukan hati, kita masuk dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang hidup, sungguh bersyukur kami memiliki Engkau yang senantiasa ada, penuh dengan cinta, mencintai kami sepanjang masa. Saat ini ya Bapa, kami kembali menyerahkan seutuhnya kehidupan kami. Mampukan kami agar kami dapat benar-benar semakin hari semakin mencintai Engkau, Allah Bapa kami sang sumber kehidupan ini. Mampukan kami pula
agar kami dapat menyebar benih-benih cinta yang datangnya dari Tuhan, agar dunia kami ini dapat menjadi dunia yang penuh dengan cinta, bukan penuh dengan kebencian. Mampukan kami ya Tuhan, untuk menjadi hamba-Mu yang setia. Pada saat ini pula, kami bersama-sama berdoa untuk kondisi bangsa dan negara kami yang tengah dilanda pandemi virus corona COVID-19. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan sendirilah yang campur tangan di dalam setiap usaha pemerintah, setiap tim medis yang terlibat. Biarlah Tuhan sendirilah yang menyertai, memimpin, sehingga kami semua ya Bapa dapat terlepas dari virus corona ini. Kami serahkan pula setiap persekutuan-persekutuan iman, setiap jemaat yang pada saat ini harus beribadah di rumah masing-masing. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang senantiasa menaruhkan Sang Roh Kudus di hatinya, sehingga hari demi hari mereka dapat semakin rindu untuk bersekutu bersama, memuji, mempermuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan seutuhnya kehidupan kami. Kami serahkan seutuhnya hari depan kami yang mungkin akan menjadi hari-hari yang berat, penuh dengan penderitaan. Namun mampukan kami untuk terus percaya bahwa di dalam hari yang berat, penuh dengan penderitaan, pun di sana ada cinta yang datangnya dari Tuhan, yang senantiasa ada untuk menopang dan menguatkan kami. Terima kasih ya Bapa, dan pada saat ini disertailah setiap jemaat dengan awalan berkat dari Tuhan yang demikian. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa Sang Sumber Cinta, pengorbanan, keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Penebus, serta hikmat dan kebijaksanaan dari Sang Roh Kudus memampukan jemaat sekalian untuk hidup penuh dengan cinta Sang Kristus, mewartakan kabar keselamatan, menjadi hambanya yang setia, mulai saat ini hingga selama-lamanya. Amin. Demikian Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada saat ini. Jangan lupa untuk terus bertekun di dalam persekutuan kita, di rumah kita masing-masing. Dan jangan lupa pula untuk mengklik tombol merah subscribe di bawah ini, sehingga panjenengan semua menjadi lebih mudah untuk mengakses dan mengikuti setiap video renungan ibadah online melalui channel ini. Sampai jumpa Bapak Ibu di ibadah selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.